Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu perkenalan buat Bapak Perlu. Ibu? Saya itu paling nunggu itu ditanya hobi karena saya punya hobi baru. Apa itu? Apa itu? Hobi baru piknik. Mas Arbot. Nggih. Nggih, Bu. Kalau ikut sekali langsung wow gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini demi teman-teman sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon waktunya sejenak untuk mengikuti pembahasan budaya positif. Budaya positif ini nanti materinya ada beberapa hal. Nanti tak pilihkan yang akan bermanfaat untuk saat ini. Tadi saya sudah komunikasi dengan Bapak Kurikulum, Bapak Sugeng, yang akan disampaikan konsepnya adalah dalam menyusun kesepakatan kelas. Karena kesepakatan kelas tersebut akan digunakan nanti per kelas, terutama wali kelas. Jadi kesepakatan kelas itu bisa dilakukan oleh wali kelas terhadap kelasnya atau setiap guru terhadap kelasnya. Jadi tidak mesti wali kelas. Misalkan saya tidak wali kelas berarti saya tidak perlu tahu, bukan seperti itu. Jadi bisa wali kelas dengan kelasnya, atau yang kedua bisa guru mata pelajaran dengan kelasnya, punya kesepakatan masing-masing. Nah kemudian untuk menuju ke kesepakatan kelas ini ada beberapa hal dulu yang harus dipahami. Di sini yang pertama, topik dalam pembahasan modul ini nanti materinya ada 6, tapi tentu saja tidak detail satu persatu akan disampaikan, tapi nanti akan ada penekanan pada poin-poin tertentu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Terus yang terakhir adalah eksekusi. Terus yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi, atau di sini nanti sering disebut dengan segitiga restitusi. Nah, yang pertama di sini adalah disiplin positif dan nilai universal. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma dalam kurikulum Merdeka ini yang harus pertama kali diketahui terlebih dahulu sebelum membuat pernak-perniknya. Yang pertama di sini, kalau misalkan di sini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid. Kalau sebelum kurikulum Merdeka itu banyak yang menganggap bahwa murid itu bisa dikendalikan oleh guru. Nah ternyata di kurikulum Merdeka ini setelah melalui tahapan-tahapan penelitian, ternyata ini adalah ilusi. Maksudnya ilusi bagaimana? Misalkan saya sebagai guru matematika, ketika ada seorang anak atau sekelompok anak yang tidak memperhatikan dalam pelajaran matematika, kemudian saya melihat hal tersebut terus saya marahi. Setelah saya marahi, kemudian saya bilang ke anak tersebut untuk memperhatikan. Nah ketika memperhatikan tersebut, memang secara fisik anak tersebut memperhatikan. Tapi ternyata setelah diselidiki, anak tersebut memperhatikan tapi bukan karena keinginannya, karena paksaan. Jadi kontrolnya itu kontrol ilusi, bukan sepenuh hati, tapi hanya supaya tidak dimarahi oleh Pak Kamal. Itu saja. Nah kemudian contoh yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dalam kurikulum Merdeka tidak ada istilah kritik, Bapak Ibu. Yang ada adalah apresiasi positif. Jadi setiap kali ada anak, misalkan ada murid, dalam hal ini ada murid melakukan kesalahan, di situ tidak langsung dimarahi atau tidak langsung dikritik, tetapi diajak ngobrol,
kemudian dikuatkan, divalidasi, kemudian diajak mencari solusi bersama. Kemudian contoh yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini seringkali ini tidak terjadi hanya di sekolah, misalkan hubungan antara guru dengan murid, tapi di rumah juga, misalkan seorang orang tua, ayah ibu dengan anaknya. Ini juga terjadi. Nah kemudian siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini ada di sini stimulus respon, kemudian teori kontrol. Contohnya satu saja kita bahas. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi ternyata bahwa setiap orang itu punya cara pandang yang berbeda-beda dan tidak bisa dipaksakan. Nah kemudian yang benar bagaimana? Yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau misalkan saya di matematika, saya Pak Koko, Bu Afina, Bu Ana itu memiliki cara pandang untuk mengajar matematika yang berbeda-beda, ya dibiarkan, jangan disatukan, tetapi menghormati perbedaan tersebut. Yang penting tujuannya sama dan bisa tercapai. Kemudian selanjutnya, makna disiplin itu sendiri apa? Disiplin itu adalah berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato ini zaman dulunya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Berarti disiplin itu sebenarnya tidak dipaksa tapi muncul dari hati. Kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah rata-rata kalau misalkan yang biasanya dialami oleh murid, disiplin itu selalu meresahkan hati. Disiplin itu konotasinya kalau menurut tulisan ini adalah dipaksakan. Sebenarnya maksud dari disiplin itu sendiri memunculkan kesadaran dari diri sendiri untuk melakukan suatu hal sehingga bisa dikatakan disiplin. Nah kemudian budaya positif ini tujuan utamanya menuju ke nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal yang sudah ditentukan kalau kita sekarang ini di kurikulum Merdeka adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6. Yang pertama adalah beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah kemudian yang berikutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah nanti di sini akan dijelaskan bahwa ternyata antara hukuman dan penghargaan itu sama katanya di sini. Jadi kalau hukuman tentu kita pahami di situ sesuatu biasanya yang menyakitkan. Tapi kalau penghargaan di sini sesuatu yang membahagiakan, tapi ternyata efeknya sama, yaitu nah ini teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman itu motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain itu juga motivasi eksternal. Poinnya adalah hukuman dan penghargaan itu sama-sama motivasi eksternal atau motivasi yang ada dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Itu berlawanan dengan konsep disiplin yang tadi di slide sebelumnya sudah dikatakan. Nah yang seharusnya bagaimana? Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah teori disiplin yang muncul dari diri sendiri. Jadi kalau dalam hal teori disiplin, hukuman dan penghargaan itu nilainya adalah sama. Nah kemudian dilanjutkan, lanjut dulu. Nah ini yang poin cukup menarik. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu juga merupakan hukuman. Penghargaan menurunkan kualitas. Kalau tidak dihargai, kalau tidak dapat hadiah tidak dilakukan. Kalau tidak dapat reward tidak dilakukan. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik.
Kemudian selanjutnya tak lanjutkan ke yang nah ini ada tindakan guru. Ini termasuk jenis yang apa? Silakan bisa dilihat Bapak Ibu ke slide pertama. Nanti ini berkaitan dengan konsekuensi yang akan Bapak Ibu tulis di kesepakatan kelas. Jadi kan nanti di kesepakatan kelas tersebut ada peraturan-peraturan, kemudian ada juga konsekuensinya. Nah, Bapak Ibu harus bisa membedakan mana itu yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Contoh nih yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini ditulis sebanyak 100 kali, ini merupakan jenis hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini hukuman. Tapi hal yang sama juga bisa bernilai konsekuensi jika ini diterapkan di dalam mata pelajaran PJOK. Kalau misalkan PJOK, maka ini tidak disebut dengan hukuman tapi disebut dengan konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga jenis hukuman. Nah, yang jenis konsekuensi ini, poin ini, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berarti ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh murid, misalkan kesalahannya adalah mencoret-coret kertas dari murid lainnya atau temannya, maka sebagai seorang guru tidak boleh menghukum, misalkan dires, misalkan disuruh untuk keluar, misalkan disuruh untuk berdiri di depan, itu tidak boleh. Maka yang harus dilakukan adalah memberikan konsekuensi, yaitu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian contoh konsekuensi lain, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Berarti yang harus dilakukan adalah untuk memperbaiki, itu ciri-cirinya. Kalau hukuman itu menyakiti. Contoh yang terakhir untuk konsekuensi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, yang tadi saya sampaikan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena ini konteksnya adalah untuk pelajaran PJOK. Jadi untuk lari 2 kali tersebut tidak disebut sebagai hukuman, tapi disebut dengan konsekuensi. Nah, nanti ini kalau dikaitkan dengan kesepakatan kelas yang akan dibuat Bapak Ibu sekalian, terutama wali kelas. Jadi ketika Bapak Ibu sudah ngelis semuanya tentang kesepakatan kelas, baik itu perintah ataupun larangan, maka pasangannya ada konsekuensi. Nah, konsekuensi itu bagi Bapak Ibu sekalian nanti disaring dari anak, tapi Bapak Ibu juga ikut berperan memilah-milah mana yang tepat konsekuensinya, mana yang tidak tepat. Kalau misalkan tidak tepat, maka diarahkan supaya mengarah ke konsekuensi. Ciri-cirinya kalau hukuman itu memaksa dan menyakiti. Tapi kalau konsekuensi, ciri-cirinya adalah tadi memperbaiki masalah. Nah, nanti ada satu level di atasnya, nanti restitusi, itu memperbaikinya muncul dari anaknya sendiri. Nah, lanjut. Nah, ini ciri-cirinya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau ini sesuatu harus terjadi tapi tidak ada kata-kata menyakitkan. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Berarti kalau misalkan dimarahi, dibentak, itu akan mengakibatkan bekas di hati, atau misalkan dipukul ya berarti secara fisik. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Kemudian di sini anak menghargai disiplin. Kemudian di sini paksaan. Kalau ini adalah stimulus dan tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk. Kalau yang konsekuensi, ini konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus yang terakhir, ciri-cirinya untuk hukuman adalah marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Untuk konsekuensi,
kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi nanti yang dibuat untuk di kelas, di kesepakatan kelas itu perlu diingat-ingat bukan hukuman, tapi nanti yang dicatat adalah yang ditulis dan disepakati oleh seluruh warga kelas adalah konsekuensi. Nah kemudian selanjutnya ini restitusi. Nah setelah memunculkan ada hukuman restitusi, ternyata ada level yang tingkatnya lebih tinggi, yakni restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Intinya itu seperti ini Bapak Ibu. Misalkan kalau tadi ada kesepakatan kelas, ada konsekuensi. Ketika anak melakukan kesalahan, kemudian konsekuensinya harus dilakukan. Misalkan itu muncul dari guru untuk memerintahkan anak untuk melaksanakan konsekuensinya, itu levelnya masih konsekuensi. Tapi kalau misalkan anak tersebut muncul dari dirinya sendiri untuk memperbaiki, itu yang dinamakan restitusi. Nah kemudian lanjut saja. Ini ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Ini poinnya adalah paksaan karena muncul dari anaknya sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nomor 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang ke-9 adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, karena otomatis nanti akan sama-sama lega, jadi nanti bisa diterima di kelompoknya. Nah kemudian keyakinan kelas, ini poin penting yang nanti akan dibuat. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama di sini poinnya adalah, nah ini tahapan menyusun keyakinan kelas. Yang pertama kali Bapak Ibu lakukan adalah pertama menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas. Berarti nanti Bapak Ibu ketika mendampingi murid-murid di dalam kelas, pertama ditawarkan saja kira-kira apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Semuanya direkap. Misalkan dilarang membuang sampah di sembarangan, kemudian dilarang berkelahi, dilarang mencontek, dilarang makan di kelas, kemudian misalkan harus tertib, misalkan saja harus menghargai hak orang lain atau teman dan sebagainya, itu ditulis semuanya direkap. Nah setelah direkap Bapak Ibu nanti diidentifikasi. Kemudian langkah kedua adalah mengubah peraturan-peraturan yang sudah disepakati menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi di dalam kesepakatan kelas tidak ada kata larangan. Contohnya di sini adalah dilarang membuang sampah sembarangan. Ini belum tepat. Nah, yang tepat seperti apa? Yang tepat adalah membuang sampah di tempat sampah. Ini ada keliru ketik nih. Membuang sampah di tempat sampah. Kalau dilarang itu kan negatif ya. Nah, itu diganti Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah merekap peraturan-peraturan kelas yang diusulkan oleh anak, kemudian langkah kedua adalah merubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Contoh kedua, tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat, berarti kan kata-kata negatif. Nah ini juga belum tepat. Nah yang tepat seperti apa? Yang tepat dibuat menjadi positif. Yang tepat adalah datang tepat waktu. Nah ini hal yang mungkin kelihatannya sepele, tapi di dalam paradigma pendidikan baru di kurikulum Merdeka ini dianggap penting. Kemudian kalau sudah memperoleh poin-poinnya, sudah dibuat positif semuanya, langkah ketiga adalah menyalikan peraturan kelas
menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas serta menyepakatinya. Contohnya bagaimana? Misalkan di sini, tadi kan sudah dibuat menjadi kalimat positif ya, membuang sampah di tempat sampah. Nah, nilai kebajikan universalnya apa? Nilai kebajikannya adalah kebersihan atau menjaga kebersihan. Misalkan datang tepat waktu, berarti nilai kebajikannya adalah disiplin. Kemudian seluruhnya poin-poin tersebut kemudian dicarikan nilai kebajikannya semua. Misalkan kok sama, ya nggak masalah, nanti yang ditulis salah satunya saja. Misalkan dari 25 peraturan kelas yang diusulkan oleh anak-anak, ternyata setelah disarikan ada 5 pokok keyakinan atau 5 pokok nilai kebajikan. Misalkan kasih sayang, kemudian menjaga kebersihan, disiplin, bertanggung jawab, kemudian saling menghargai misalkan. Nah, ketika sudah dibuat menjadi menyarikan dari nilai kebajikan tersebut, maka langkah terakhir adalah membuat keyakinan kelas. Jadi ada peraturan-peraturan, kalau yang tadi namanya peraturan disarikan menjadi nilai kebajikan. Setelah menjadi nilai kebajikan, dirubah kata-katanya menjadi keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu ada 2 contoh yang termasuk keyakinan kelas, yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Yang kiri. Oh, yang kiri tak bersalah. Kesepakatan kelas ini datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang ini menjaga kebersihan sekolah. Terus yang bawahnya ini apa nih? Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Terus yang bawahnya aktif dalam pembelajaran. Terus yang terakhir tertib. Kemudian kalau yang sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang berikutnya, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Berarti yang keyakinan kelas itu yang kanan atau yang kiri? Yang kiri. Ya? Yang kanan ya. Nah, berarti nanti keyakinan kelasnya yang benar adalah yang sebelah kanan ini. Berarti keyakinan kelas itu bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, bentuknya seperti ini. Terus nanti ini bisa menjadi slogan kelas. Ditempel-tempel misalkan ada lomba kebersihan kelas, kan ada hiasan. Nah, hiasannya itu nanti yang ditonjolkan karakter kelasnya seperti ini. Nah, kalau peraturannya yang tadi kesepakatan kelasnya, misalkan yang apa namanya tadi berangkat tepat waktu, kemudian tindakan-tindakannya itu adalah kesepakatan kelasnya. Nah, keyakinannya yang ini. Setelah sari-sarinya tadi, misalkan sarinya ada disiplin, ada saling menghargai dan seterusnya, dibuat seperti ini Bapak Ibu. Kami guru dan murid yang saling menghargai. Kami warga kelas 8F yang menjaga kebersihan. Istilahnya seperti itu adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelasnya seperti itu, kemudian di breakdown. Kalau tadi kan modelnya generalisasi ya, jadi dari tindakan-tindakan kemudian digeneralkan seperti ini. Sampai sini dulu ada pertanyaan, monggo. Sebelum apa namanya yang tadi konsekuensi, tapi kan istilahnya memperbaiki itu ya, itu dicantumkan atau tidak untuk konsekuensi dari mungkin dia datang lambat, bahkan itu perlu dicantumkan di kesepakatan itu atau di sampingnya atau apa. Oke, mohon izin menjawab ya. Di sini ada senior guru penggerak. Nanti kalau ada yang keliru-keliru mohon diperbaiki Bu Aziza sama Pak Sugeng. Jadi kalau kesepakatan kelas itu ada yang harus dilakukan. Nanti kan Pak Sugeng membagikan satu astro, warnanya apa Pak? Merah apa warna-warni? Warna-warni beda-beda ya. Nanti panjenengan disigar jadi 2 saja. Dibagi jadi 2 garis. Nanti yang sebelah kiri
Ojo micin. Jadi, nanti bunyi Jadi dalam kertas asturonya itu nanti digaris jadi dua, Bapak Ibu. Nanti di sebelah kiri itu yang harus dilakukan tadi kesepakatan yang sudah bernilai positif tadi bahasanya. Lah yang kanan konsekuensinya. Berarti konsekuensinya misalkan datang terlambat. Kalau saya mengusulkan kalau datang terlambat berarti nanti pulangnya juga terlambat, menambah waktu belajar sesuai waktu keterlambatan. Itu namanya konsekuensi. Tidak berdiri di kelas apalagi suruhnya bukti kumpul. Ini ya. Pak, kalau pulang yang belakangnya menemani siapa Pak? Wali kelasnya. Kalau anak pulang yang belakangnya yang menemani siapa? Ya ada gurunya. Iya kan? Nah, kalau saya apa izin kalau Pak Sam. Ya itu sudah kayak wujud tanggung jawabnya seperti itu Pak Sam. Iya kan, kita kan kalau seperti ini bicarain bilangnya bukannya Pak Sam. Nah kalau misalnya contoh kemarin sudah dibahas nih, misalkan pelajaran matematika ya, pelajaran matematika itu jam ke-3 sampai jam ke-5, berarti setelah jam ke-4 sampai jam ke-6, berarti setelah istirahat. Ternyata siswanya datangnya terlambatnya 10 menit. Nah untuk konsekuensinya berarti si anak yang terlambat tersebut harus mengganti 10 menitnya untuk belajar. Pak, bahkan setelahnya istirahat atau jam pelajaran berikutnya, berarti guru matematikanya idealnya nanti pulang sekolah melayani 10 menit. Itu kalau bicara paradigma baru seperti itu. Iya, seperti itu. Misalkan upacara kok tidak bolos, ya berarti diganti dengan upacara. Misalkan nanti Pak Cecep kesiswaan nanti ya woro upacara. Ternyata ketahuan ada anak yang dengan sengaja meninggalkan upacara atau tidak mengikuti upacara sebanyak 10 anak, ya berarti konsekuensinya adalah upacara sendiri, bukan gitu kok. Iya, atau besoknya atau kapan lah. Yang penting konsekuensinya seperti itu, karena prinsipnya adalah bukan untuk menyakiti, tapi untuk menghargai diri sendiri. Kalau sudah tidak mengikuti ya berarti gantinya mengikuti. Nah kapan? Ya, berarti pulang sekolah panas ya, berarti itu resikonya. Itu secara teorinya seperti itu Bapak Ibu idealnya. Nah nanti kalau bisa dilakukan bersama-sama yuk sakore. SMN sudah sekolah kan? Sakore. Kosong. Ini teori Jogja ya. Pilingan terus gue. Dipatur. Sakore. Itu ya Bapak Ibu ya. Berarti itu konsep kesepakatan kelas dan konsekuensinya. Kalau satu kertas asturo kayaknya nggak cukup ya Pak. Oke, nanti tim kurikulum akan menambahkan kekurangannya. Ya, jangan khawatir Bu. Kalau yang satu kertas asturo pertama untuk kesepakatan, yang satunya konsekuensi. Siap. Siapa ya? Siapa dong Ya mumpung ini saya tidak titip karena saya sebagai sarpras, tolong untuk juga dimasukkan untuk masalah sarpras konsekuensi bagi anak-anak yang ya tidak minat aja tembok menghapus berarti menghapus. Kalau menghapus itu susah berarti beli di konsekuensinya memang seperti itu. Jadi ini ada sampaikan ulang ya Pak Cas ya, ada titipan dari Waka Sarpras untuk wali kelas besok ketika menyusun kesepakatan kelas dan keyakinan kelas,
Nanti ketika menyusunnya minta tolong diselipkan kesepakatan yang berarti menjaga, kalau kalimat positifnya berarti menjaga sarana dan prasarana sekolah dengan baik. Nah, contohnya misalkan coret-coret dan sebagainya. Nah, nanti sebelah kanan nih konsekuensinya berarti membersihkan. Caranya seperti apa nanti anak yang bertanggung jawab. Bersihkan atau mengganti. Kalau merusak berarti diganti. Kalau konteksnya coret-coret berarti iya. Berarti memulihkan kembali. Pak tanya lagi. Silakan. Kalau yang model tahun kemarin itu kan anak-anak disuruh kertas kecil-kecil itu, berarti yang ini nggak usah. Kalau itu kan teknis ya, berarti mau ditulis usulannya, ditulis di sticky note boleh, mau di kertas boleh dan sebagainya. Pak, kurikulum ada. Berarti asuransi Itu 3. Sticky note nggak ada. Ada teknis. Nggak ada sticky note. Kalau sticky note ditambah itu seperti apa? Nah, kata origami. Kalau ditempel sticky note juga itu kalau pendapat saya ya, ini pendapat saya nanti di apakah diterima forum apa tidak. Kalau saya sih istilahnya kalau masih bentuk usulan itu tidak usah yang bagus-bagus. Misalkan hal yang harus dilakukan, hal yang tidak boleh dilakukan itu pakai kertas sobekan saja nggak masalah. Nah, nanti setelah menjadi kesepakatan kelas itu ditulis saja pakai stiker. Berarti yang itu tidak perlu ditempel ya Pak? Enggak. Berarti usulannya itu nanti kan bisa. Berarti hasilnya 2 Pak Sugeng nggak harus 3. Nah, nanti setelah itu bikin keyakinan kelasnya dipajang saya apik, bila perlu ditempel di depan kelas. Di depan kelas itu nanti di atas pintunya ditulis. Nah, itu karakternya kelas tersebut. Nah, itu sesuai dengan apa yang dimunculkan oleh anak-anak. Jadi kalau mereka melanggar ya berarti melanggar kesepakatan bersama. Kesepakatan kelas sama keyakinan kelas sama Keyakinan kelasnya ya di sana. Kalau kesepakatan kelas itu yang isinya aturan-aturannya. Itu kalau saya nangkepnya seperti ini. Nah, ini kesepakatan kelas. Ininya ya ini apa namanya? Ya tadi disarikan tadi itu sih. itu keyakinannya. Ya sudah ekstra disarikan. Saling menghargai. Ininya namanya keyakinan Bu. Ya dijadikan satu kan berarti. Ya disarikan. Oke, silakan Bu. Kalau berdasarkan teori yang seperti itu, berarti yang harusnya tidak pas. Karena kemarin hanya tulis kertas itu tempel gitu saja. Tidak pas kan ditempel loh. Kalau yang dimaksud seperti ini berarti kan itu kertas kecil-kecil nanti dibaca satu-satu, terus disarikan. Nah, setelah disarikan ditulis di kertas huruf. Mestinya seperti itu kan. Nah, itu tugasnya sopo. Wali kelas. Itu wali kelas Pak. Nah, nanti wali kelasnya mau minta muridnya untuk tuliskan ya nggak masalah. Berarti kan dikumpulkan dulu jiwa wali kelasnya satu-satu. Iya betul. Kita berdoa. Lah iya kan berarti kita baca satu-satu tulisan anak. Nah, kalau ingat berarti kan buat tulisan tanda tangan tak baca sekolah berarti. Nah pakai itu daftar nama Pak. Nah ini yang terakhir saya terlewat. Terima kasih Bu Reza sudah diingatkan. Setelah dibuat kemudian ditandatangani. Nah nanti tanda tangannya nanti. Nah kalau ingin perfect ya berarti seluruh warganya itu ya berarti anak-anaknya. Nah tidak harus kalau ingin yang gaya situ ya tidak pakai tanda tangan cap jempol kan. Bisa malah sebelahnya. Nah gitu. Kreatifnya lah intinya menandakan bahwa itu telah disepakati. Kan tanda tangan itu kan tidak kan ada yang 3 jari misalkan. Berarti kreativitas anak itu tidak dibatasi. Boleh tanda tangan, belum mau tanda tangan, mau cap jempol ya silakan. Cap jempol kan Nah, yo.
Nggih. Jare bintang jare kecupan jare. Bapak Ibu ada tanggapan lagi? Silakan. Sudah. Oke. Tadi karena secara tidak langsung saya melihat ini ada kesepakatan karena muncul dari Waka Satgas yang akan mengamankan Satgas. Tadi sepertinya dari pembicaraan belajar saja, insya Allah semuanya sudah sepakat dan sama-sama sudah memesankan kepada wali kelas tentang bagaimana sih merawat sarana dan prasarana sekolah. Tapi diupayakan kalau kita akan merawat kebersihan dan keindahan atau keutuhan sarana prasarana, baiknya ya posisinya di posisi bersih dulu. Jangan buat kesepakatan menjaga kebersihan yang diamalkan dari mano. Artinya itu jangan dimunculkan asal muncul saja, tapi paling tidak di situ faktanya ada dulu. Ini yang mau kita jaga itu. Nek sing dijaga kebetulan remuk, kita menjaga barang remuk. Yang kita jaga barang yang seperti itu maksud saya. Jadi harapannya sambil berjalan ini mungkin dari saat Pak Jas dicek lebih dari kesempatan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak Cecep itu ngomongnya ke saya tapi sebenarnya ke Pak Jas. Ya kalau apa namanya intinya itu berarti kondisinya di sterilkan dulu. Misalkan kalau tembok kelas ya sudah ada sore-soretannya terlanjur, berarti anak-anak diajak membersihkan dulu. Kalau misalkan sekolah menyediakan cat ya diserahkan ke kelas, anak-anak cat bareng-bareng. Setelah dicat sudah bersih, ayo kita jaga bareng-bareng menggunakan instrumen kesepakatan kelas tadi. Atau dibersihkan, dicuci misalnya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Dengan guru mapel itu sama Pak? Sama tapi tidak perlu ditempel di kelas. Kan kalau punyanya kelas, wali kelas berarti kan berlaku secara umum kesepakatan kelas tersebut. Nah kalau misalkan mapel butuh kesepakatan tambahan, berarti langkahnya adalah Bapak Ibu guru mapel itu cek dulu kesepakatan kelasnya sudah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Nah kalau misalkan kesepakatan yang tercantum di situ sudah oke, tidak ada masalah, ya berarti tidak perlu membuat kesepakatan baru. Tapi kalau misalkan yang telah disepakati kok ternyata belum mengakomodir 100% keinginan dari guru mapel, bisa membuat kesepakatan baru dengan cara menambahkan. Tapi tambahannya tidak perlu di kelas tersebut, tapi di guru mapel masing-masing. Nah, nanti prosesnya sama kayak tadi, berarti disampaikan, kemudian ditulis dengan positif, disarikan, disepakati. Nah nanti sebenarnya ada proses tahapan satu lagi, meninjau ulang. Meninjau ulang itu masih relevan apa tidak, dievaluasi itu ada, tapi nanti itu kan yang penting di sini bisa terlaksana dulu. Nah nanti kalau sudah oke semua, nanti mungkin ada IHT tambahan, nanti saya bisa dijaga lagi gitu ya. Begini berarti Pak, untuk kesepakatan kelas kan sifatnya lebih ke saja. Yang guru mapel kan spesifik. Jadi yang spesifik antara guru mapel dengan siswa kelas atau antar kelas bisa jadi berbeda. Iya, memang seperti itu. Dan tidak harus tercatat secara tersurat di dalam kelas. Kalau kami ya contohnya ya, kami berempat, saya Pak Buko, Bu Ana, Bu Afina itu pas libur itu beberapa kali sudah mau libur pernah satu kali, pas libur ketemu lagi bahas apa yang akan dilakukan. Nah ini sombong sedikit kamu. Jadi kami melakukan hal kesepakatan biar sama Bapak Ibu sekalian. Tentang KKTP tadi yang disinggung Pak Sugeng, kami juga di matematika sudah punya. Kemudian apalagi materinya kami sudah punya, sudah disusun semuanya, sudah diketik sama Bu Amina.
nanti mulai KBM besok misalkan itu actionnya sama. Nah kemudian salah satu contoh yang nanti akan dilakukan guru matematika itu adalah nanti bukunya 2 matematika itu kan juga kesepakatan kelas. Bukunya 2 itu yang pertama buku catatan, yang kedua adalah buku tugas nanti karena merespon buku kepala sekolah tadi yang menyatakan bahwa kemampuan numerasi SMP 11 yang nilainya belum baik, kami berempat menyikapi untuk membuat portofolio yang dilakukan oleh anak mengerjakan tugas-tugas yang ada di platform Merdeka Mengajar, yaitu AKM numerasi dan AKM kelas. Itu kami lakukan, semoga saja bisa dilakukan dan istiqomah atau konsisten sampai akhir. Itu salah satunya, berarti kan kami butuh 2 buku. Kalau 1 buku kan berarti melanggar kesepakatan. Nah 2 buku tersebut khusus untuk matematika itu bisa dilakukan. Ada lagi Bapak Ibu? Penawaran dari kita bukan Iya, iya istilahnya kan supaya lebih mudah nanti kan prosesnya kan biar apa namanya tujuan. Mengulangi mohon maaf ya, berarti nanti kita 1 kertas asturo itu yang kami tangkap ini, tapi kami masih agak bingung. 1 kertas asturo dibagi 2 kan, 1 kesepakatan kelas, yang satunya konsekuensi. Kemudian dari situ kita membuat 1 asturo lagi keyakinan kelas, begitu kan? Iya. Betul seperti itu. Nah kalau misalkan nggak cukup, ya berarti nanti asturonya 1 lagi. Misalkan 1 asturo untuk peraturan, 1 asturo untuk konsekuensi. Ini yang dibingungkan teman-teman bahwa 1 kita kesepakatan dengan keyakinan itu agak bingung. Jadi 1 membuat kesepakatan. Kesepakatan itu misalkan contohnya seperti ini, mengikuti pelajaran dengan tertib, misalkan seperti itu. Nah konsekuensinya 1 lagi. Terus dari situ sarinya membuat keyakinan kelas. Iya betul seperti itu. Oke. Nah keyakinan kelasnya kan kalau tadi dicontohkan sebelumnya, ini kan hanya 1 kata nanti dibuat biar lebih seperti itu. Keyakinan itu ininya Pak. Keyakinan itu bukan ininya. Bukan judulnya. Ini disiplin, ini keyakinan. Faktanya ada 2 item yang akan kita mainkan. 1 berupa kesepakatan. Saling menghargai keyakinan. Iya. Nah yang kalau misalkan yang peraturan tadi berarti beserta konsekuensinya cicilan. Nih ada lagi. Untuk sebagai contoh, kita kadang-kadang kalau membagi tugas diskusi anak itu biasanya anak pilih-pilih. Kalau kita bersepakat, istilahnya bersepakat atau memaksa, jangan pilih-pilih, bisa nggak itu kesepakatan atau bagaimana? Mungkin seperti ini Pak. Kalau maksa itu kan kayak gini. Kalau maksa itu kan berarti arahnya cuma 1 arah. Misalkan paksa perintah, berarti kan 1 arah ya. Nah yang diupayakan untuk yang paradigma ini, anak itu diajak ngobrol. Nah, misalkan Pak Cas menghendaki salah satu aturan, nah diajak bicara anaknya. Maksud dari aturan ini yang diusulkan Pak Cas itu seperti ini. Kemudian nanti kalau tidak dilakukan nanti akibatnya seperti ini. Nah setelah diberi pengertian seperti itu, harapannya anak sadar, kemudian menyepakati. Jadi tidak ada istilah paksaan tadi tidak ada, tapi kesepakatan. Kalau kesepakatan kan berarti satu pihak dengan pihak lain itu sama-sama untuk melaksanakan seperti itu. Jadi ya berarti istilahnya dikomunikasikan, anaknya ya berarti dipengaruhi supaya menyepakati apa yang akan diusulkan oleh Pak Cas. Oke, ada lagi Bapak Ibu?
Sudah cukup? Kalau cukup, oke. Kalau misalnya dulu dalam anak-anak hanya sampaikan satu ke satu dan Peraturan berarti usulannya. hanya antara guru dan anak itu saling ngobrol bareng, sepakati sudah putuskan dan Nggak perlu ditulis, tidak masalah Pak. Tapi nanti ketika ada pelanggaran, Ada dokumentasinya Pak. Ketika ini kan tujuannya seperti ini Bapak Ibu. Nanti setelah ini selesai, ada satu materi lagi. Ketika anak melanggar, guru harus apa? Ketika anak melanggar kesepakatannya, tindakannya apa gitu. Iya, lah ini nanti ada videonya saya kemarin pas liburan itu sudah bikin sama anak-anak. Nanti kalau berkenan ya melihat videonya. Kalau tidak berkenan ya berarti nanti saya saja linknya. Mungkin maksudnya nanti gini Pak, kasusnya ketika kesepakatan sudah terjadi di sudah, ketika ada anak yang melanggar untuk bisa memberikan tindakan konsekuensi yang mungkin ini yang bakal jadi masalah nanti. Tidak mau itu, ketika anak tidak mau kita mau bagaimana? Betul. Ya. Kalau sudah konsekuensi kan Sampai kalau ngewangin jawab. maksudnya kalau masuknya kan pertama ini Silakan Pak Didi. Terima kasih Bapak Ibu. Bagus sekali apa yang disampaikan Pak Kamal tadi. Jadi intinya apa-apa itu kita disepakati dengan murid. Jadi tidak ada paksaan. Jadi ada tadi internal yang keluar dari anak itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, jadi kalau itu sudah terjadi tadi kesepakatan dan ada keyakinan di kesepakatan ada konsekuensi sudah tertulis. Kalau tidak terlaksana, tidak apa-apa yang pertama, tidak apa-apa, dibiarkan dulu. Ini kita juga masih belajar bersama-sama. Mudah-mudahan nanti ke depannya itu bisa merubah anak dari internalnya sendiri. Tidak serta-merta semua itu langsung kriuk-kriuk. Tapi sedikit-sedikit mudah-mudahan nanti dengan ini nanti kalau anak diingatkan kayak loh kesepakatannya, mudah-mudahan nanti dari internalnya sendiri bisa berubah lama-lama. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau kita yang orang ini tidak bisa melaksanakan konsekuensinya apa? Tindakannya kita bingung mesti, bingung dan kalau apa yang penting kita sudah mengingatkan kesepakatan yang ada itu seperti itu, anak itu nanti biar dari internalnya sadar sendiri, bukan dari tekanan, bukan dari paksaan. Intinya seperti itu. Terima kasih. Nanti belajar bersama-sama, mudah-mudahan dapat menjadikan perubahan bersama-sama. Ya, terima kasih. Boleh sih saya. Mungkin nanti Pak Kamal bisa mencatatkan segitiga restitusi. Di linknya bisa aja. Menyelesaikan ini mungkin kalau mentok-mentoknya jalan dengan segitiga restitusi. Jadi guru meminta anak untuk mencari solusi sendiri, kenapa dia bisa melanggar, kemudian bagaimana caranya dapat dia tempuh agar dia tidak melanggar. Nanti mungkin bisa melihat contoh dari Pak Kamal dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi pun kalau pelakunya banyak mungkin tidak bakal terlaksana. Iya, itu nanti kendalanya juga segitiga restitusi kalau pelakunya tawuran sudah saya pertanyakan Bapak Ibu. Jadi di yang pelakunya rombongan sing arep nglakoni siapa? Banyak. Ini ya pokoknya belajar sedikit-sedikit terus kemudian seperti itu. Terima kasih. Pokoknya sementara ya sesuai dengan alur yang diajarkan di kurikulum Merdeka dulu ya kita laksanakan itu. Yang jelas saya sendiri bingung ketika lebih dari misalnya saya seorang ya menangani lebih dari 10 anak mungkin tidak satu dengan segitiga restitusi satu anak ditangani dengan segitiga restitusi. Kemudian kalau satu anak mungkin masih bisa ketika kita menyukai beberapa anak atau bahkan kembalikan lagi ke Oke gitu, tadi sudah dibantu jawab oleh senior-senior guru penggerak. Jadi intinya itu ya, saya ngomong seperti ini juga apakah dikira saya sudah melaksanakan seperti itu? Pada kenyataannya saya itu kalau ada anak tidak kerjakan itu tak suruh keluar. Dan daripada saya emosi tak alami. Iya kan, daripada saya
permintaan tapi lebih baik tak minta keluar. Jadi nih, ini terakhir Bapak Ibu, ini tak sayangkan video sedikit. Mas, bentar, satu lagi. Oke. Ini biar semua wali kelas itu membuatnya sistemnya sama, sepaham. Tadi saya sama Bu Sula juga belum sepaham. Jadi kalau misal keyakinan kelas, contoh ini, sepemahaman saya keyakinan kelas itu berarti kan misalkan disiplin. Dari tadi peraturan kelas anak-anak kita rekap, disiplin, tertib, misalkan saling menghargai dan seterusnya. Terus kesepakatan kelasnya kami murid yang tetap gitu kan. Itu ya. Gimana? Kayak gini Bu. Kalau pemahaman saya berarti dengan itu Asuro pertama isinya aturan-aturan, peraturan-peraturan. Tapi peraturannya itu tidak boleh bernilai negatif, semuanya positif nih. Peraturan-peraturan, membuang sampah pada tempatnya, menjaga nama baik sekolah, misalkan dan sebagainya. Asuro kedua adalah konsekuensinya jika melanggar kesepakatan tadi, peraturan tadi. Saya ngomongnya peraturan saja ya. Ya, saya ngomongnya peraturan saja ya. Konsekuensi ketika melanggar peraturan yang di Asuro pertama. Nah, kemudian peraturan tersebut disarikan Bapak Ibu. Nilai kebajikannya apa tadi, disiplin, tanggung jawab dan seterusnya. Lah, nilai kebajikannya kan mesti nanti ada yang sama, ada yang beda. Nah, ketika sama berarti cukup ditulis 1. Nah, 1 tersebut nanti dibuat kalimat. Kalimat ini, poin-poin ini namanya keyakinan. Tapi kalau dijuduli, iya maksudnya kata-katanya itu namanya keyakinan Bu. Tapi tetap yang kesepakatan. Judulnya apa? Kesepakatan. Iya, keyakinan itu nilainya. Tadi yang dibingungkan, berarti nanti berarti nanti kita buatnya kan peraturan, Iya, konsekuensi, kesepakatan. Iya, bahasanya itu kesepakatan kelas itu peraturan yang sudah disepakati. Berarti asurannya 3. Iya, kalau ada, kalau tidak ada ya berarti antara peraturan dan konsekuensi di. Oke, nanti coba Bu, kalau 3 ada nggak Bu? Terus saya contoh saat kelas Oh yang kuih. Oke. Oke, sudah clear berarti ya Bu Maryam ya? Sudah ya? Nah ini untuk mengakhiri kita nonton ini sebentar. Selamat pagi Vanessa, silakan duduk. Kamu tahu nggak kenapa hari ini kamu dipanggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Iya benar. Tapi sebentar, kamu kemarin berangkat sekolah nggak? Terlambat, Pak, tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Nah, Vanessa, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Termasuk Pak Kamal juga pernah melakukan kesalahan. Tapi semuanya harus mempunyai alasan. Nah, kamu tidak mengerjakan tugas itu alasannya apa? Saya capek dan ngantuk, Pak. Dikarenakan malamnya saya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saya mengantuk saat pelajaran. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita apa tidak? Masih, Pak. Kalau masih ingat, kira-kira apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita apa tidak? Tidak, Pak. Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Selalu bertanggung jawab. Nah, kamu tahu kan, berarti keyakinan kelas yang kamu langgar adalah semangat untuk selalu bertanggung jawab. Nah, untuk itu apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini?
Yang pertama, saya minta maaf karena saya tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan mengulangi untuk tidak terlalu malam lagi. Oke, terus? Dan yang ketiga, saya mau mengerjakan tugas dari Pak Kamal dan saya kumpulkan besok. Oke, saya apresiasi usaha kamu untuk menyelesaikan tugas ini. Silakan, sudah selesai, bisa kembali untuk istirahat. Terima kasih Pak Kamal. Thank you. Keyakinan kelas apa yang telah kalian langgar? Nggak tahu Pak, saling menghargai Pak. Oke, Mas Aril, kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini apa tidak? Iya Pak. Mas Hafid, apa yang harus dilakukan oleh Mas Aril untuk memperbaiki masalah ini? Saya perlu gaji saya diperbaiki Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat gaji saya sampai rusak begini. Oke, Mas Aril, kamu bersedia apa tidak untuk memperbaiki dasinya Mas Hafid? Nggak tahu Pak, gile mungkin. Nah, kalau dilem, nanti bisa-bisa cepat rusak lagi. Kamu bersedia menjahit nggak? Menjahit, mana saya tahu bagaimana menjahit Pak. Kalau misalkan ada yang mengajari, apakah kamu mau menjahitnya? Yang mengajari saya siapa Pak? Pak Mursabdo, guru prakarya. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan restitusi ini sangat menyenangkan. Karena ketika saya melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, tidak langsung dimarahin atau dipukul. Tetapi kita diajak ngobrol, dinasihatin dan mencari solusi bersama. Setelah mengikuti kegiatan restitusi ini, perasaan saya lebih senang karena kan ada cara yang lebih baik daripada yang dilakukan oleh ibu bapak guru biasanya. Cara ini lebih efektif untuk para siswa daripada bapak ibu guru yang sering memarahi jika ada kesalahan yang biasa lakukan. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan restitusi ini sangat senang karena ketika melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja tidak langsung dimarahi atau dipukul, tetapi diajak ngobrol terlebih dahulu dan mencari solusi masalah bersama. Boleh dimarahi. Oke, itu saja ya Bapak Ibu ya. Intinya kami mendapat amanat dari PP untuk menyampaikan ini karena momennya ngefasi di awal, sehingga kalau misalkan dilakukan itu bisa pas tidak di tengah tidak di itu. Nah yang tadi sudah melakukan kesepakatan kelas itu nanti bisa disesuaikan dengan apa yang telah disampaikan. Bagi yang belum nanti bisa dimulai tanggapannya seperti tadi. Cukup ya Bapak Ibu ya. Saya kira sudah cukup untuk penyampaian pengibasan budaya positif ini. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat banyak salah kata dan perkataan-perkataan yang kurang pantas atau tidak pantas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila kita berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Priyadi, rekan kerja dari Bapak Muhammad Khairul Kamal SPD yang saat ini lagi menempuh pendidikan calon guru penggerak. Pak Kamal kemarin sudah melakukan diseminasi tentang budaya positif. Yang saya rasakan dari apa yang telah disampaikan Bapak Kamal kemarin,
membawa saya terutama dan umumnya untuk guru-guru di sini yang sebelumnya belum tahu tentang budaya positif, setelahnya menjadi tahu dan akan diterapkan di kelas-kelas semua yang ada di SMP Negeri 11 Pekalongan, sehingga terutama untuk kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang sebelumnya memang itu hal baru, guru-guru belum tahu menjadi tahu. Selanjutnya yang akan kami lakukan setelah Pak Kamal melakukan diseminasi, kami akan mencoba menerapkan apa yang telah Pak Kamal sampaikan. Semoga nanti menjadikan dan membuat apa yang menjadi program-program SMP Negeri 11 Pekalongan, menjadikan budaya positif yang baik, menjadikan murid-murid SMP Negeri Pekalongan menjadi berubah dan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Pak Kamal dalam menempuh program pendidikan calon guru penggerak lancar dan semangat, sukses selalu. Pak Kamal beliau adalah guru yang semangat, rajin, sering mengikuti lomba-lomba, kemarin juga mengikuti lomba tingkat nasional dan alhamdulillah juara. Semoga selalu terbangun dan menggerakkan semua guru-guru yang ada di SMP Negeri 11 Pekalongan. Sukses selalu, mudah-mudahan Pak Kamal lancar dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Rohmawati SPD. Saya di sini selaku wali kelas 7G. Saya akan berbagi cerita tentang diseminasi yang telah dilakukan oleh Bapak Muhammad Khairul Kamal SPD tentang budaya positif dan membuat kesepakatan kelas. Sebagai wali kelas, saya merasa terbantu dengan adanya diseminasi tersebut. Dari yang awalnya saya belum mengetahui bahwa di awal pembelajaran kita perlu menerapkan atau membuat kesepakatan kelas, kami sebagai wali kelas menjadi tahu dan akhirnya terbantu untuk diterapkan di kelas. Nah, apa sih yang akan saya lakukan ketika sudah mengikuti diseminasi tersebut? Kami sebagai wali kelas akan menerapkan pembuatan kesepakatan kelas bersama siswa, di mana setiap siswa saya minta untuk mengajukan hal-hal apa yang perlu kita terapkan dan kita sepakati bersama agar pembelajaran berjalan tertib, aman, nyaman, efektif, dan menyenangkan. Terima kasih, sukses selalu untuk Pak Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.